Aksi anarkis pembalap liar rusak rumah warga usai ditegur. Senangnya warga mendapat bantuan renovasi rumah dari Presiden. Ada musyaf Al-Quran kuno berusia 400 tahun di Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda pagi ini. Semoga dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Mengawali hari Anda selain 3 informasi utama tadi masih ada rangkaian informasi menarik dan terkini lainnya. Bersama saya Niditya Oktavia. Inilah laporan Dampak Pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Sebuah rumah di Jalan Haji Rasam, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, ludes dilalap si jago merah pada Minggu. Penyebab kebakaran lantaran pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak air. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Haji Rasam, Pondok Aren, Tangerang Selatan ini hangus dilalap api. Pemilik rumah yang teledor lupa mematikan kompor saat keluar rumah diduga menjadi pemicu kebakaran. Warga yang panik melihat api terus menjalar coba memadamkan dengan alat seadanya. Beruntung petugas pemadam kebakaran cepat sampai di lokasi sehingga api dapat segera dipadamkan dan tidak merambat ke rumah lainnya. Menurut Muradi, Wadaton Damkar Tangerang Selatan, kebakaran ini akibat kompor yang lupa dimatikan oleh pemiliknya saat pergi untuk meninggalkan rumah. Jadi kebakaran ini diakibatkan jadi kompor di lantai 2 dia lupa mematikan. Jadi timbullah api dari situ. Jadi yang terbakar ruang kamar, ruang dapur, ya 2 kamar lah, sama ruang tamu. Mengerahkan 4 unit, 3 pancar, 1 tangki. Artinya ini rumah saat ditinggal penghuninya, Bang? Betul. Tidak ada penghuninya. Jadi dia lupa mematikan kompor dari praduga ya. Kerugian ditagih berapa kira-kira, Pak? Kerugian ditafsir kurang lebih 60 jutaan lah. Gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat longsor. Longsor menimbun sebuah bangunan gudang. Beginilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat longsor pada Sabtu siang. Menurut petugas Dinas Lingkungan Hidup di lokasi, hujan deras dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan diduga menjadi pemicu longsor. Tinggi longsoran mencapai 10 meter dengan lebar 20 meter. Lantaran khawatir terjadi longsor susulan, petugas berencana memanfaatkan zona 2 sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Namun pada Minggu pagi, truk-truk pengangkut sampah masih terlihat membuang sampah di zona 3. Sejak hari Jumat, itu hujan besar kan, puncaknya hari Jumat, jadi udah 3 hari hujan besar, puncaknya hari Jumat kemarin, sampai jam 6 sore itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya, hujan besar. Nah ternyata kami sedang menata di bawah, dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki, tiba-tiba jam 11.58 longsor, gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar, kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Diketahui TPA Sarimukti kini kondisinya overload. Saat ini hanya 1 zona yang masih dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada Mei mendatang. Laporan Nur Aziz, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Garuda TV. Viral di media sosial, seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Karawang, Jawa Barat menangis dan meminta tolong dipulangkan ke Indonesia. Melalui video yang dibuatnya, korban berharap pemerintah bisa membantu kepulangannya ke Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nursofa, alamat Dusun Babakan, Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. Pak Presiden Prabowo, saya mau pulang. Saya minta tolong Pak Presiden. Saat ini saya berada di Oman, Saudi Arabia. Dijanjikan oleh sponsor bekerja, ternyata saya di sini ditempatkan supir agennya. Sudah hampir 2 minggu saya di sini dipekerjakan tanpa ada bayaran. Inilah video yang dibuat Eva Nursofa, warga Dusun Babakan, Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakarta, Karawang, Jawa Barat. Dalam video berdurasi hampir 2 menit ini, Eva menceritakan keluh kesahnya saat tengah bekerja di negara Oman. Sambil menangis, TKW berusia 22 tahun ini mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi. Eva juga mengungkapkan bahwa dirinya telah tertipu oleh penyalur tenaga kerja. Bahkan Eva berangkat menggunakan visa wisata, sementara paspornya kini telah ditahan. Selama bekerja, Eva juga tidak pernah dibayar sepeser pun. Bahkan makan pun hanya 1 kali di jam malam. Kini Eva memohon untuk dipulangkan ke rumah keluarganya lantaran sudah tidak tahan diperlakukan tidak manusiawi. Sudah puasa lah sehari, dia berangkat. Terus sekarang infonya gimana Pak? Pengen pulang atau gimana? Infonya dia pengen pulang. Sudah sampai di Oman. Dia tuh ngebel sama saya, selalu nangis tiap malam. Katanya nggak masuk makanan di sana, bahasanya nggak bisa. Sementara kepala desa setempat akan terus berupaya untuk memulangkan warganya dan akan berkoordinasi dengan pemerintah dan penyalur yang memberangkatkan Eva. Malam pas saya buka HP, nah ini ada warga saya langsung tuh pulang. Waktu itu kan mau langsung ke ini kan sekitar jam 10-an lah ya kurang lebih, mau ke rumah Pak RT orang tuanya, takut mengganggu, paling pagi aja dah. Ya alhamdulillah tadi pagi saya langsung meluncur, dan bahkan saya juga minta nomor sponsor, ada tuh yang satu lagi yang perempuan, ya adalah emang dari istilah dari video itu ada perbedaan antara Eva itu bilang udah 2 minggu, cuma padahal baru 5 harian gitu Pak. Eva Nursofa memutuskan berangkat menjadi TKW dan meninggalkan 2 anaknya yang masih kecil demi membantu ekonomi keluarganya. Laporan Aceng Fadilah, Karawang, Jawa Barat, Garuda TV. Dan Tangerang tidak bertanggung jawab kepada saya. Seorang wanita karyawan sebuah toko ditusuk seorang pemuda di sebuah mal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi penusukan di pusat perbelanjaan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini terekam kamera pengawas. Pelaku seorang pria datang dengan cepat dan menusuk korban beberapa kali saat korban sedang menutup toko. Usai menusuk korban sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban berinisial F, 19 tahun, menderita luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang. Diketahui aksi penusukan terjadi pada Sabtu petang dan kurang dari 24 jam, Kepolisian Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang meringkus pelaku MNA, 19 tahun. Pelaku ditangkap di tempat kerjanya. Terungkap jika tersangka adalah mantan kekasih korban yang sakit hati karena hubungannya kandas. Selain tersangka penusukan, polisi juga meringkus FF yang berperan sebagai joki. FF terlibat untuk mengantar tersangka usai dijanjikan bayaran 2 juta rupiah. Ada korban penusukan di mal tersebut. Kemudian dari operasional kita berangkat ke sana, ke Tamrin City, melihat korban sudah dibawa ke rumah sakit. Langsung kita susul ke rumah sakit umum, melihat keadaan korban di sana. Setelah dilakukan tindakan medis, kita wawancara dengan korban. Kita dapatkan identitas pelaku. Dari situ kita mulai profiling pelaku, tempat kerjanya, dan asalnya. Ternyata kita ke tempat kerjanya itu dapat informasi bahwa dia ada datang namun belum pulang. Kita tunggu sekitar 1 jam, kemudian dia datang. Di jalan dia datang dan sempat bersanggungan dengan anggota kita. Kemudian sempat kejar-mengejar dan ditangkap dia mengakui perbuatannya. Ditangkap di mana? Ditangkap.
Tim Kelewang Polresta Padang menangkap seorang pria pengangguran karena nekat mencuri sepeda motor milik kekasihnya sendiri. Alasannya itu untuk modal usaha berjualan takjil saat bulan Ramadan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pelaku telah 3 kali melakukan pencurian. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat dihindar. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat untuk korban pencurian kendaraan bermotor di Kota Padang, Sumatera Barat ini. Pasalnya, pelaku pencurian yang berhasil ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Teluk Bayur, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, merupakan pacar korban sendiri yang berinisial A. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku pun petugas berhasil menyita barang bukti berupa kendaraan bermotor hasil curian. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini karena juga ada orang lain yang membantu pelaku saat melakukan aksi pencurian. Ranmor yang dicuri oleh pelaku ada 3 TKP di tempat yang berbeda, termasuk handphone juga dicuri oleh pelaku. Itu kabarnya pelaku juga menjual motor pacarnya sendiri ya, Tim? Ya, untuk pelaku juga menjual atau mengiming-imingi pacarnya untuk menjual motor. Setelah dapat motor tersebut digadaikan kepada temannya. Itu berarti ada TSK lain nih atau bagaimana sih? Ya, untuk sementara masih kita dalami hasil interogasi dari pelaku. Kita coba apakah pelaku bermain sendiri atau 2 orang melakukan pencurian sepeda motor. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun kini mendekam di sel Polresta Padang, Sumatera Barat. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana kurungan selama 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Garuda TV. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, polisi menangkap 4 kurir narkoba. Mencengangkan, dari pemeriksaan polisi menemukan 1 kg sabu dan ratusan butir ekstasi disimpan di dalam jok sepeda motor. 4 orang yang diduga kurir narkoba diamankan di sebuah warung sate di Jalan Kenanga, Kelurahan Belajah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dari 4 tersangka R, MS, FA, dan IR, polisi menyita 1 kg narkoba jenis sabu dan 275 butir ekstasi. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan candu haram ini di dalam jok sepeda motor. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka R, MS, dan FA berperan mengantarkan sabu pada beberapa bandar di wilayah Bangkalan. Sementara tersangka IS berperan mengantar pil ekstasi. Jika laku terjual, seluruh barang bukti narkoba milik tersangka ini mencapai $0,5 miliar lebih. Mengamankan 4 tersangka, inisial R, FS, FA, IR untuk masalah penangkapan di Jalan Raya Kenanga di Kelurahan Bajah, Kabupaten Bangkalan. Untuk BB, untuk sabu 1.000 gram atau 1 kilo, untuk ekstasi 275. Atas perbuatannya, para kurir narkoba ini terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Laporan Fatur Rahman, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Garuda TV. Pemerintah Kota Bekasi mengebut perbaikan jembatan Kembang Pratama yang ambles akibat diterjang banjir. Pengalihan arus lalu lintas dan pembangunan jembatan sementara pun dilakukan sambil menunggu perbaikan jembatan permanen selesai. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk memperbaiki jembatan Kembang Pratama yang menjadi akses warga perumahan Kembang Pratama, Pekayon, dan Rawalumbu. Diprediksi butuh waktu 15 hari untuk memperbaiki jembatan, sebab terdapat kendala berupa tanah longsor di sekitar struktur jembatan. Agar warga tetap memiliki akses dan dapat beraktivitas seperti biasa, selain mengarahkan lalu lintas ke jalur di sebelahnya, Pemkot Bekasi bersama TNI Angkatan Darat juga membangun jembatan sementara sambil menunggu perbaikan jembatan permanen selesai. Jembatan sementara ini nantinya hanya dapat dilintasi oleh kendaraan kecil saja, sedangkan kendaraan besar seperti truk dilarang melintas.
Perbaikan jembatan Kemang Pratama Bekasi ini sesuai dengan instruksi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang beberapa waktu lalu datang langsung ke lokasi ini. Selain perbaikan jembatan, pembersihan sungai di bawah jembatan juga dilakukan untuk mencegah banjir kembali terjadi, mengingat banyak sampah yang terbawa derasnya arus banjir. Media sosial dihebohkan dengan video aksi sekelompok pemuda pelaku balap liar merobohkan pagar rumah diduga milik Ketua RT di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Para pelaku balap liar itu nekat merusak pagar lantaran tak terima ditegur pemilik rumah. Beginilah aksi anarkistis gerombolan pelaku balap liar merusak rumah Ketua RT di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rumah ini ditimbuki batu hingga pagar rumah roboh lantaran para pelaku balap liar tidak terima disuruh bubar oleh pemilik rumah karena dianggap berisik. Terpantau Minggu siang beberapa potongan papan dipasang untuk menutupi bagian pagar yang dirusak. Selain pagar, mobil yang berada di garasi rumah juga lecet akibat serangan oleh para pelaku balap liar. Menurut adik korban, para pelaku melempari rumah dengan batu dan mengoyak-oyak pagar rumah hingga roboh. Para pelaku mengamuk sesaat setelah ditegur, lantaran membuat kegaduhan di depan rumahnya. Tak hanya bangunan dan kendaraan yang rusak, pemilik rumah juga terluka di bagian kaki. Tuh, mau ngapain? Nonton? Bisa nggak? Ini kan lagi pada sahur, kata saya. Bubar dulu. Akhirnya mereka nggak terima, pada ngeliat saya semua tuh. Saya ambillah asbes, saya banting ke jalan. Bisa bubar nggak? Orang lagi pada sahur, saya bilang. Ternyata bukannya bubar, mereka malah nyerang balik saya dengan mengambil potongan asbes lalu melempar semua ke saya. Akhirnya untuk perlindungan saya nyari benda apapun buat melindungi diri. Setelah saya keluar lagi ternyata itu pagar sudah roboh. Sama kakak saya yang Pak RT itu kakinya ada yang luka terkena lemparan asbes atau batu. Dan begitu spontan dan cepet banget kejadiannya gitu. Ya akhirnya. Meski korban belum mau membuat laporan, kepolisian tetap mengusut peristiwa meresahkan ini dan kini tengah memburu para pelaku. Kita nggak buat laporan karena kita nganggap ini musibah. Namun dari pihak Polres kemarin sudah ada yang datang. Setelah baca media online ternyata mereka yang buat laporan dengan tipe A. Saya baca media online, ya kita mungkin sebagai saksi karena sudah dipinta KTP-nya. Saya dan abang saya yang RT. Menurut pengakuan warga, sekitar 2 minggu sebelum insiden pelemparan batu, sekelompok remaja ini dibubarkan polisi di tengah aksi balap liar. Bahkan sempat digiring ke Polsek. Namun, balap liar kembali terjadi. Laporan Apriansyah, Adam Irhas, Jakarta, Garuda TV. Satu keluarga hilang akibat longsor. Informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 3 dini hari, setengah 2 siang, 6:22 sore, dan setengah 10 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV.
menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Bismillahirrahmanirrahim. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi dan pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Pagi Garuda TV. Pemirsa, satu keluarga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hilang dalam bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Lengkong. Hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian dengan radius 3,5 km dari rumah korban yang tersapu longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis malam menyebabkan tebing yang berada di Kampung Cicau, Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong longsor. Akibatnya, puluhan rumah yang berada di sekitar area tebing tersapu material longsor. Longsoran yang menimbun beberapa rumah juga menyebabkan satu keluarga atas nama Derajat beserta istri dan anaknya dilaporkan hilang. Hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian hingga radius 3 km dari titik longsor. Kita melakukan pencarian di dua sektor. Pertama di sekitaran tempat kejadian, diketahui terakhir di rumah korban. Kita mencari dengan beberapa peralatan yang kita gunakan seperti chainsaw untuk membuka puing-puing dari reruntuhan pohon dan lain-lain. Terus juga kita melakukan pencarian dengan menyusuri sungai. Ya, sampai saat ini masih nihil. Petugas terpaksa mencari keberadaan korban dengan menggunakan peralatan seadanya. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang masih terputus dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Selain itu, akses internet dan komunikasi juga terputus. Hingga saat ini tercatat 4 orang hilang masih dicari. Keempatnya merupakan korban longsor yang terjadi di Kecamatan Lengkong dan Simpenan. Sementara itu, korban meninggal akibat banjir berjumlah 3 orang. Laporan Raka Azi Firmansyah, Sukabumi, Jawa Barat, Garuda TV. Banjir yang merendam pemukiman warga Pengasinan, Teluk Jambe Barat, Karawang kembali naik setelah sempat surut. Warga terpaksa bertahan di tempat pengungsian. Ketinggian air terdalam mencapai 70 cm. Warga terdampak banjir sudah dievakuasi oleh petugas BPBD Karawang, khawatir banjir semakin naik karena di wilayah ini hujan semakin deras serta debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet kembali meluap. Warga sempat mau kembali ke rumahnya, namun banjir yang kembali merendami rumah mereka terpaksa tertahan di tempat pengungsian. Petugas BPBD Karawang menghimbau warga untuk waspada karena Sungai Citarum kembali meluap. Untuk saat ini air kembali datang lagi pasca diguyur hujan dan peningkatan arus Citarum dan Cibeet. Berapa ketinggian sekarang? Untuk saat ini yang terdalam sekitar 70-an. 70-an ya. 70 cm di Dusun Pangasinan. Air masuk tadi sekitar jam 4 pagi. Oke. Tetap perintah pimpinan untuk terus waspada dan siaga di Desa Karanglikat. Udah dievakuasi, Pak, yang tadi? Untuk sebagian warga yang rumahnya udah mulai terendam, kita udah kembali ke pengungsian ke PAUD yang berada di halaman kantor Desa Karanglikat. Berapa kembali datang lagi ke rumah Ibu? Sejak kapan tadi? Siang? Tadi pagi. Ibu terpaksa mengungsi lagi, balik lagi. Saya mau Ibu mau pulang, tapi datang lagi airnya. Jadi nggak jadi Ibu pulang? Langsung ke tempat pengungsian lagi. Tim gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir di Desa Cikau, Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Banjir tersebut disebabkan tanggul Sungai Cinangka yang melintasi wilayah Kabupaten Purwakarta jebol akibat hujan dengan intensitas tinggi. BPBD Kabupaten Purwakarta dan tim gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cinangka yang berada di Desa Cikau, Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu. Berdasarkan data hingga Minggu 9 Maret, banjir berdampak pada 156 unit rumah milik 156 kepala keluarga.
Banjir juga disebabkan 1 unit rumah rusak ringan dan akses jalan penghubung Jatiluhur Sukasari terputus. Tim gabungan secara intensif melakukan monitoring dan mempersiapkan langkah-langkah penanganan darurat. Oh, itu angkat mobil tuh. Udah angkat mobil ya. Banjir setinggi 50 cm masih merendam Desa Buni Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selesai ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo, warga bersyukur karena bantuan menjadi bertambah. Banjir setinggi 50 hingga 60 cm masih menggenang di Kampung Tambun Impres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cikarang Bekasi Laut. Selain itu, banjir di Desa Buni Bakti juga diperparah dengan jebolnya tanggul di RT 14 RW 8 yang membuat 200 hektar area persawahan turut terendam. Selesai ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo, warga merasa sangat bersyukur dan berharap bantuan seperti posko kesehatan juga disediakan untuk warga terdampak banjir. Selain bantuan, kami membutuhkan adanya relokasi tempat pengobatan untuk warga masyarakat. Apakah itu posko kesehatan yang nantinya dapat mengindikasikan untuk membantu warga masyarakat, khususnya para orang tua lansia, anak-anak. Ini yang sudah beberapa hari butuh pengobatan, baik itu dari mulai medisnya, obat-obat gatal, pilek, flu, ya, demam. Ya, ini yang kami harapkan. Nah, dengan adanya kunjungan Pak Presiden Prabowo dan kemarin beserta para kabinetnya, alhamdulillah kampung kami Tambun Impres RT 18 RW 10 ini, Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi telah dikunjungi dan masyarakat merasa gembira. Kami pun, saya pribadi merasa bersyukur adanya kunjungan Pak Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto memberi bantuan renovasi rumah kepada salah satu warga Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasca banjir melanda, rumah tersebut tidak layak huni dan harus segera direnovasi. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi warga Kampung Tambun Impres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang terdampak banjir. Desa Buni Bakti sebelumnya nyaris tak tersentuh oleh pemerintah daerah setempat. Tidak hanya sekedar meninjau, Presiden juga memberi bantuan renovasi rumah kepada salah satu warga, yakni milik Marsidah. Hal ini dikarenakan rumah yang ditempati Marsidah sudah tidak layak huni. Warga pun menyambut baik bantuan yang diberi pemerintah dan akan bergotong royong merenovasi rumah milik Marsidah. Hasil kunjungan dari Pak Presiden kemarin dan Menseknek Bapak Mayor Teddy, alhamdulillah beliau langsung berkunjung sehingga beliau pun membuat kepada pemilik rumah, yaitu untuk bisa direnovasi sehingga adanya bantuan. Nah, kami sebagai warga yang bertetanggaan, kebetulan juga di sini memang kami anggap orang tua ini memang sudah tidak memiliki keluarga, yaitu suaminya sudah meninggal, sudah almarhum dan hidupnya berempat dengan anak-anaknya. Kehidupannya pun memang sangat minim. Insya Allah dengan adanya kemarin bantuan yang sore diberikan oleh pihak dari Presiden melalui Menseknek Mayor Teddy, hari ini kami sudah melakukan memberikan barang-barang material tersebut. Pemilik rumah yakni Marsidah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memberi bantuan untuk merenovasi rumahnya. Marsidah mendoakan agar Presiden Prabowo sehat selalu dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Laporan Fani Ahnia, Diki Pratama, Bekasi, Jawa Barat, Garuda TV. Warga terdampak banjir di Bekasi mengungkap kesan dan doa setelah Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung kondisi mereka. Presiden Prabowo didoakan agar senantiasa sehat selalu serta sukses memimpin negara dan bangsa Indonesia. Doa dan harapan tulus dilontarkan oleh salah seorang warga bernama Gustiono usai bertemu Prabowo pada Sabtu. Gustiono menaruh harapan kepada Prabowo agar dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih maju di segala aspek. Gustiono juga mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukurnya dapat foto bersama Prabowo. Dalam kunjungan Prabowo ke lokasi banjir, Prabowo juga menyempatkan berbuka bersama di salah satu kediaman warga dan berbincang. Di tengah perbincangan, Prabowo mendengarkan keluh kesah masyarakat.
pasti senang ya. Cuman doa saya sih biar Bapak selalu sehat. Ya semoga aja bisa memimpin lebih baik lagi buat negara ini, ya buat rakyat dan warga. Makin berkembang, makin maju dari segi apapun. Pokoknya buat Bapak Prabowo sehat selalu. Amin. Senang nggak bisa dapat foto sama Bapak? Ya pasti senang lah. Coba. Pemirsa, pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi banjir yang ada di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kepala Desa Buni Bakti yaitu Sidi Sumardi mengaku bahwa masyarakat senang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Sidi pun mengaku mendapatkan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat Desa Buni Bakti dan khususnya Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sangat antusias dengan kedatangannya. Ya, pesan dia tolong ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami banjir yang ada di desa kami. Cuma itu pesan dia, dan dia bertanya apakah sini sudah ada makanan bergizi gratis. Saya bilang belum ada. Langsung direspon sama dia untuk makan bergizi gratis itu. Ibas tanggul jebol di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jalur kereta api Semarang-Surabaya lumpuh selama 8 jam. Rute perjalanan terpaksa dialihkan dan perbaikan sendiri baru selesai Minggu sore. Di Kabupaten Grobogan, akibat tanggul jebol sempat melumpuhkan jalur kereta api Semarang-Surabaya. Tepatnya di kilometer 32+6 antara stasiun Gubuk dan stasiun Karajati. Sejumlah kereta api membatalkan perjalanan dan mengambil jalan memutar setelah rel ditutupi genangan air. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang langsung mengambil tindakan cepat atas bencana ini. Jalur hulu telah diperbaiki dan kembali beroperasi pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Sementara jalur hilir selesai diperbaiki pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Dengan selesainya perbaikan ini, seluruh perjalanan kereta api kini sudah kembali normal tanpa perlu pengalihan rute atau rekayasa pola operasi. Bagi penumpang yang terdampak, PT KAI memberikan layanan refund tiket hingga 7 hari ke depan dari tanggal keberangkatan. KAI Daob 4 Semarang telah berhasil melakukan perbaikan imbas banjir di kilometer 32+6/7 antara stasiun Gubuk dengan stasiun Karangjati, di mana imbas banjir ini akibat adanya luapan air di Sungai Tuntang ya. Jadi untuk kedua jalur, yaitu jalur hilir dan jalur hulu, sudah bisa dilewati oleh KA normal. Untuk jalur hulu tadi sudah diperbaiki dan selesai pukul 11.44, sedangkan jalur hilir selesai diperbaiki pukul 14.50. Jadi dengan selesainya perbaikan ini tidak ada lagi pengalihan rute ataupun rekayasa operasi jalan memutar. Bangunan wisata di kawasan Puncak dibongkar. Pemerintah berupaya kembalikan lahan sesuai peruntukan. Kami memiliki informasi selengkapnya tetap di laporan 8 pagi Garuda TV. Ketika keajaiban lahir dari para anak-anak, ketika kepintaran dan bakat luar biasa membuat dunia terpukau. Seperti apakah kisah mereka dan anak ajaib? Setiap hari pukul 5:30 pagi, 10:30 siang, dan 3:30 sore. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis
dalam Jendela Istana setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Siap-siap terhibur dengan video yang lagi viral. Dari kelakuan absurd sampai kejadian tak terduga, semua bakal bikin kamu ngakak tanpa henti. Ada kamera, Mak. Pasti Mama mau laporan sama malaikat. Saksikan The Power of Netizen setiap hari 11 siang, Senin hingga Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jembatan Sungai Cipalabuan yang berada di area dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mulai dibongkar. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat meninjau lokasi dan membersihkan kawasan tersebut. Jembatan yang melintasi Sungai Cipalabuan ini sering menjadi titik penumpukan sampah dan puing yang terbawa saat banjir. Hal ini membuat aliran air terhambat dan meningkatkan risiko luapan air ke pemukiman warga. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah pembongkaran agar aliran sungai kembali lancar. Proses pembongkaran melibatkan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Satpol PP, dan operator alat berat. Pembongkaran diprediksi rampung dalam 3 hari, lalu 2 hari berikutnya untuk pembersihan puing-puing hasil pembongkaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum merencanakan pembangunan ulang jembatan di lokasi yang sama, namun penataan ulang beberapa titik di sepanjang Sungai Cipalabuan masuk dalam perencanaan tahun 2025. Rencananya ini pembongkarannya sendiri 3 hari, kemudian 2 hari ke depan lagi adalah pemberesan puing-puing yang dari bongkaran tadi gitu. Bangunannya sendiri sepertinya tidak perlu dibuatkan lagi, tapi mudah-mudahan secepatnya ada realisasi dari Dinas Sumber Daya Air. Di tahun 2025 ini ada beberapa titik yang diperbaiki di Sungai Cipalabuan ini. 2 mungkin dengan Sungai Cirancah untuk ke depan dan targetnya di akhir tahun 2025 ini. Sebanyak 11 bangunan di kawasan wisata Haibis Fantasi Puncak telah ditertibkan pada hari keempat pembongkaran. Penyelesaian pembongkaran pun diharapkan selesai dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Pembongkaran bangunan di lokasi wisata Haibis Fantasi di Puncak Bogor, Jawa Barat masih berlangsung hingga hari ini. Sebanyak 11 bangunan dirobohkan menggunakan alat berat. Proses pembongkaran bangunan di area wisata Haibis Fantasi berlangsung hingga sore. Petugas gabungan terdiri dari TNI, polisi, dan Satpol PP bersiaga di lokasi mengamankan proses pembongkaran. Tempat wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat itu diduga telah beralih fungsi lahan yang menyebabkan banjir bandang di wilayah Jabodetabek. Kasatpol PP Jawa Barat Ade Afriandi menyebut pihaknya memiliki target untuk menyelesaikan pembongkaran hingga 10 hari ke depan. Sampai dengan siang ini ya, ada kurang lebih sekitar 11 unit bangunan yang kita tertibkan ya. Kemudian dari 11 ini memang ada 3 unit yang masih penyelesaian. Ya, artinya kemarin 8 sudah selesai. Nah, kemudian sekarang ada 3 yang masih berproses ya untuk dibongkar ya. Kemudian pekerjaan yang berjalan juga tentu kan kita tidak membongkar saja ya, kemudian ditinggalkan kan. Karena akan dijadikan kawasan resapan, berarti kan bisa ditanami. Oleh karena itu bongkaran-bongkarannya juga harus kita atur. Pertama harus dibuang ya ke tempat pembuangan khusus untuk material dari pasir, bata ya atau tembokan ya. Tapi kalau untuk material dari besi, kami sudah arahkan perusahaan yang mengembangkan kawasan ini ya untuk mengelola material besi ya. Diketahui selain Haibis terdapat 3 objek wisata lainnya yang juga telah disegel, yaitu Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, PT Perkebunan Nusantara, PT PN1 Regional 2 Agrowisata Gunung Mas, dan Eiger Adventureland.
Laporan Riyad Nur Hikmat, Dito Rusito, Bogor, Jawa Barat, Garuda TV. Kementerian Kehutanan menandai 15 objek bangunan yang diduga tak berizin di kawasan Puncak Bogor, yang diduga menjadi penyebab banjir di Jabodetabek. Sejumlah objek bangunan berupa villa hingga tempat wisata berpotensi disegel atau bahkan dibongkar bila terbukti ilegal. Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan pemasangan plang atau papan peringatan terhadap sejumlah objek bangunan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu. Pada hari pertama, Kementerian Kehutanan melakukan aksi pemasangan papan terhadap 4 bangunan villa karena berdiri di atas lahan hutan produksi milik pemerintah. Yazid Nurhuda, selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan mengatakan, apabila pemilik tidak dapat membuktikan kelengkapan dokumen, maka atas peraturan yang berlaku bangunan ini akan dibongkar. Total, Kementerian Kehutanan telah menandai 15 objek bangunan yang berpotensi melanggar peraturan yang berlaku. Nah, pada hari ini kami ada tetapkan sekitar 15 target operasi, ya lokasi di mana titik-titik tersebut diindikasikan berupa kegiatan ada bangunan, gedung ataupun villa. Kemudian ada kegiatan-kegiatan bersifat pariwisata yang berada di kawasan hutan. Nah, kita sekarang memasang plang di belakang ini untuk menyampaikan pengumuman, ya peringatan bahwa lokasi ini berada di kawasan hutan. Diketahui aksi peninjauan kembali perizinan sejumlah bangunan di kawasan Puncak terjadi karena adanya dugaan bahwa bangunan yang berada di daerah aliran Sungai Ciliwung menyebabkan menurunnya kapasitas resapan air. Hal ini pun digadang-gadang sebagai penyebab banjir di kawasan hilir seperti Jakarta. Laporan Riyad Nur Hikmah, Dito Rusito, Bogor, Jawa Barat, Garuda TV. Antisipasi konversi lahan hijau yang berdampak pada bencana membuat Menteri ATR BPN Nusron Wahid terus lakukan evaluasi. Tak hanya di Jabodetabek, Nusron Wahid juga meminta kepala daerah disiplin terbitkan izin berkaitan dengan tata ruang. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menghadiri rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur bersama 38 kepala daerah di seluruh Jawa Timur pada Minggu. Nusron Wahid menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua yang memiliki satu ekosistem besar, di mana wajib untuk memberi penekanan terkait pengelolaan tata ruang, serta antisipasi penyalahgunaan lahan yang bisa berdampak pada bencana, seperti penyalahgunaan lahan di Bogor, Jawa Barat. Nusron juga memastikan bakal melakukan evaluasi dan menertibkan tata ruang yang ada di Jawa Timur melalui pertemuan dengan gubernur dan kepala daerah se-Jawa Timur. Evaluasi tata ruang ini dilakukan agar tidak terjadi konversi lahan hijau menjadi tempat wisata, seperti yang terjadi di kawasan Jabodetabek. Diundang sama Bu Khofifah, Ibu Gubernur untuk menyampaikan berbagai hal tentang kebijakan tata ruang dan pelayanan pertanahan yang ada di Jawa Timur. Mumpung belum terlalu complicated masalahnya, terutama masalah tata ruang. Kalau sudah complicated seperti di kawasan Jabodetabek Kundur. Lebih lanjut, Nusron menambahkan, melalui rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Jawa Timur ini diharapkan setiap pemerintah daerah lebih disiplin dalam menertibkan izin pemanfaatan lahan agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi ruang. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Yang Mulia To Lam tiba di Indonesia pada Minggu untuk melakukan kunjungan kenegaraan. To Lam akan disambut upacara penyambutan kenegaraan saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Yang Mulia To Lam tiba di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Minggu siang. Kedatangan To Lam dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia dan Vietnam. Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama 3 hari, yaitu pada 9 hingga 11 Maret 2025. Prabowo direncanakan bakal menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekjen To Lam akan disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keduanya akan melakukan pertemuan secara tertutup, kemudian dilanjutkan pertemuan bilateral. Tolam juga dijadwalkan menyambangi gedung DPR Senayan, Jakarta. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho didampingi Kabag Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Aris memastikan kawasan Jakarta Cikampek Selatan siap digunakan untuk memperlancar pergerakan kendaraan saat arus mudik Lebaran 2025. Dengan difungsionalkannya Tol Jakarta Cikampek Selatan nantinya dapat mengurangi beban kendaraan yang berada di Tol Jakarta Cikampek. Lebih lanjut, Korlantas juga meninjau langsung lokasi jalur arteri menuju kilometer 34 dan kilometer 37 yang nantinya akan dijadikan sebagai pintu keluar tol di Cibatu. Untuk memperlancar arus kendaraan, khususnya arus balik, pemudik disarankan menggunakan gerbang tol Cibatu di kilometer 34 karena memiliki 8 gate tol sehingga bisa memperlancar pergerakan kendaraan. Korlantas memastikan tol fungsional siap digunakan saat arus balik, sehingga pengendara dari Bandung menuju Jakarta dapat melintasi jalur tersebut. Yang hari ini sudah kami cek dan saya pastikan dengan jasa marga, itu jalannya bisa dilalui pada saat arus balik. Sehingga nanti ada 2 gate tol, bisa keluar di 37, tetapi pintu tolnya cuma 2. Kami sarankan nanti para pemudik menggunakan tol yang gate tol yang 34 sehingga fasilitas dan lain sebagainya sudah siap dan ini ada 5 pintu gate tol ya 8 pintu gate tol jadi sudah siap. Semoga nanti pada saat arus balik kita bisa memecah jalur yang ada di Japek dan ada di fungsional sehingga beban Japek nanti akan berkurang. Moga-moga nanti pada saat arus balik bisa. Seperti apa kitab suci Al-Quran berusia 400 tahun? Informasinya untuk Anda selepas jeda, kami segera kembali. Lapar, tapi dompet tipis. Apa aja sih kuliner yang murah, meriah, porsi mantap? Dan sebutan lontong sayur cap gomeh. Semua rekomendasi makan enak dan tentunya murah yang tidak bikin dompet kalian menangis. Makan murah setiap hari pukul 3:30 pagi, 10 pagi, dan 4 sore. Hanya di Garuda TV. Marhaban. Ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya kita mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah. Saksikan siaran langsung salat tarawih dari Mekah setiap hari selama bulan Ramadan pukul 1 dini hari hanya di Garuda TV. Kita ke info Ramadan. Pemirsa, kitab suci Al-Quran berusia 400 tahun menjadi bukti penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Kitab ini ditulis pada 1625 oleh Syekh Abdullah As-Sufi, kemudian dikembangkan oleh para ahli penulis Al-Quran pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin Tummenanga Gaukana. Di Museum Balalompoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tersimpan sebuah artefak berharga yang menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Sulawesi Selatan. Sebuah mushaf Al-Quran berusia lebih dari 400 tahun dengan ukuran 35 x 49 cm masih terjaga meskipun kertasnya telah menguning dimakan usia. Ini adalah goresan tinta tangan ulama Syekh Abdullah As-Sufi yang kemudian dikembangkan oleh para ahli penulis Al-Quran pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin Tummenanga Gaukana. Ahli sejarah budaya dan keagamaan Istana Balalompoa, Andi Jufri Tenri Bali mengatakan, menurut catatan sejarah, mushaf ini diwariskan turun-temurun oleh para Raja Goa. Salah satu yang turut menjaga keberadaannya adalah Raja Goa ke-32,
Kumala Barani Karaeng Maparang Sultan Muhammad Abdul Qadir. Mushaf ini diyakini berasal dari Syekh Ahmad Umar, seorang ulama Bugis yang lama tinggal di Mekah sebelum menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1850. Syekh Ahmad Umar berkesempatan menulis sebuah kitab suci Al-Quran, Mushaf Al-Quran di Tanah Suci Mekah. Hasil tulisannya ini dibawa ke Sulawesi Selatan, di antaranya ada diserahkan ke Kerjang Wajo, satu diserahkan kepada Kerjang Bone, kemudian Raja Bone menghadiahkan Raja Goa. Andi Jufri menambahkan, Islam resmi dianut oleh Kerajaan Goa pada tahun 1605. Penyebaran erat kaitannya dengan kedatangan 3 ulama besar dari Sumatera Barat, yakni Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Patimang. Sejak itu, Islam semakin berakar di Kerajaan Goa. Komunitas wartawan kelompok kerja Geraha di Surabaya berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim piatu di Kebun Binatang Surabaya. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, para jurnalis ini mengajak anak-anak yatim untuk ngabuburit berbagi kasih dengan satwa koleksi Kebun Binatang Surabaya. Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi umat Islam untuk fokus beribadah. Hal ini berdampak pada sepinya pengunjung di tempat-tempat wisata, tak terkecuali Kebun Binatang Surabaya (KBS). Momen ini pun dimanfaatkan komunitas wartawan yang tergabung dalam kelompok kerja atau Pokja Geraha di Surabaya untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim di Kebun Binatang Surabaya. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, para jurnalis yang kesehariannya melakukan peliputan mengajak anak-anak yatim untuk ngabuburit, berbagi kasih dengan satwa koleksi Kebun Binatang Surabaya. Lihat hewan. Hewan apa? Jerapah. Buaya. Sama burung. Ini mencoba memfasilitasi berbagi kasih tidak hanya dengan anak yatim, berbagi kasih bisa dengan makhluk hidup yang ada di dalam Kebun Binatang Surabaya ini, yaitu satwa-satwa koleksi dari. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan ya, kayak 2 tahun yang sebelumnya kita berbagi kebahagiaannya dengan mengajak anak-anak yatim belanja di mall untuk baju lebaran. Nah, kali ini kita ingin berbeda, kita ingin ngabuburit, mengajak anak-anak yatim untuk melihat satwa yang ada di KBS. Selain mengisi waktu menunggu buka, juga belajar edukasi satwa bersama tim dari KBS yang memang mendampingi ya. Bagi komunitas wartawan Pokja Geraha di Surabaya, berbagi kasih dengan anak-anak yatim ini telah menjadi agenda rutin yang berjalan selama beberapa tahun terakhir di berbagai tempat setiap bulan Ramadan. Laporan Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Festival Sahur ke-22 di halaman kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kegiatan itu dalam rangka pelestarian budaya lokal di Bulan Suci Ramadan, diikuti 75 kelompok masyarakat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Beginilah keseruan suasana Festival Sahur-Sahur ke-22 tahun 2025 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Mempawah di kawasan halaman kantor Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata wilayah setempat pada Sabtu. Kegiatan yang juga digelar dalam rangka melestarikan budaya lokal, khususnya di bulan suci Ramadan, diikuti 75 kelompok masyarakat asal sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Masing-masing kelompok mengelilingi kota melakukan atraksi tabuhan peralatan musik tradisional dari barang bekas. Gubernur Kalimantan Barat, Rian Orsan, mengatakan warisan budaya khas masyarakat Mempawah ini dipastikan akan masuk dalam kalender IBAN Nusantara. Ini adalah implementasi
edukasi daripada bagaimana masyarakat itu membangunkan orang sahur untuk bangun sahur dan untuk makan sahur. Jadi ini adalah merupakan budaya yang turun-temurun yang ada di Indonesia, yaitu terutama di Kabupaten Mempawah. Ini akan kami kaji dulu ya. Ini sangat bagus sekali. Nanti kami adakan di provinsi. Berarti 14 kabupaten kota yang akan bertanding, yang mewakili kabupaten kotanya masing-masing. Untuk lebih menyemarakan festival, pemerintah Kabupaten Mempawah telah menyiapkan hadiah uang tunai total 175 juta rupiah. Dari 75 kelompok yang bertanding, menyisakan 10 kelompok yang akan bertanding dan melakukan atraksi di babak akhir pada 15 Maret mendatang. Seribuan orang terdaftar dalam program Golek Garwo atau pencarian jodoh yang diadakan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Program ini dilakukan untuk merespon turunnya angka pernikahan di Indonesia. Sekitar 1.000 peserta ikut program Golek Garwo atau mencari jodoh di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Setelah pendaftaran secara online dilaksanakan, mereka dipertemukan secara langsung untuk saling mengenal pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 Maret 2025 di masjid setempat. Tidak hanya itu, mereka pun juga mendapatkan pemahaman mengenai perjodohan. Direktur Operasional Masjid Raya Syekh Zayed, Munajat, mengatakan, selain sebagai wadah bagi para lajang atau jomblo untuk menemukan jodohnya, program ini juga untuk merespon keprihatinan akan adanya tren penurunan angka pernikahan di Indonesia. Munajat mengatakan peserta yang siap datang untuk ta'aruf ini ada sekitar 1.200 peserta dari berbagai daerah di sekitar Solo, Jabodetabek, Jawa Barat, Surabaya, hingga Bali. Sedangkan untuk usia mereka mulai dari 20 tahun hingga 60 tahun dengan berbagai profesi. Endingnya nanti berakhir dengan menuju pada perkawinan, kayak gitu. Jadi cocok, akhirnya menikah. Terus kita bimbing nanti. Nanti kalau ada tanda-tanda akan didampingi oleh Fortais secara online. Yang di sini nanti juga akan kita melakukan pendampingan bagaimana pendidikan pranikah itu akan kita dampingi sampai harapannya pranikah mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Pertama saya kan belum menikah ya Mbak. Saya kalau bisa ya mencari jodoh. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin mencari teman atau berkenal dengan yang lain. Jadi kayak mencari relasi aja sih Mbak. Ya karena kan pengen tahu aja sih Mbak acaranya kayak gimana ya pertama. Soalnya kan saya belum pernah ikut juga Mbak, baru pertama ini. Jadi pengen tahu kayak gimana sih acaranya, terus ta'aruf yang secara langsung itu kayak gimana. Pada program Golek Garwo ini, Masjid Raya Syekh Zayed dan Kemenak Kota Solo bekerja sama dengan Fortais atau Forum Ta'aruf Indonesia Yogyakarta. Diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.577.255. Angka ini turun 1.208.093 jika dibandingkan tahun 2022. Tuntas sudah rangkai informasi laporan 8 pagi kali ini. Awali hari dengan senyum, selalu bersyukur dan tetap bersemangat. Saya Aditya Oktavia bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
They will fight with heart, passion, and pride. Indonesia, these are your warriors. Stand with us. Believe in us. Kita Garuda. Welcome, Patrick. I know you. I felt the adrenaline. Good luck,